selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miska Sandalembang. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 10. Hari ini saya akan membagikan resume hasil pembelajaran kami hari ini. Hari ini kami belajar tentang isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Nah, sebenarnya isu kontemporer itu apa sih? Isu kontemporer itu tidak lepas dari kata perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Dalam segala aspek kehidupan kita, pasti kita mengalami yang namanya perubahan. Dalam sistem pemerintahan pun tidak lepas dari kata perubahan. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kita siap menerima perubahan tersebut dan bagaimana cara kita menangani dampak dari perubahan tersebut. Nah, dalam menganalisis isu kontemporer ini, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mencari apa masalah dari isu tersebut. Yang kedua adalah mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah kita mengetahui dampak atau manfaat dari solusi yang telah kita pilih. Nah, isu kontemporer kaitannya dengan bela negara itu ada beberapa aspek. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Cinta tanah air, bagaimana kita mencintai wilayah kesatuan kita. Dan yang kedua adalah sadar berbangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Perbedaan menjadi ciri khas kita. Namun, dari perbedaan itu bagaimana kita menciptakan suatu persatuan, kerukunan dan toleransi. Kemudian adalah keyakinan kita terhadap Pancasila, di mana kita meyakini bahwa Pancasila itu adalah dasar dan falsafah negara kita. Kemudian rela berkorban, di mana kita siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, dan raga kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, kemampuan dalam bela negara, baik kemampuan secara psikis maupun kemampuan secara fisik. Bagaimana kita sehat secara jasmani agar kita bersikap secara disiplin, ulet, kerja keras demi tujuan nasional kita. Nah, hari ini saya masuk di kelompok kedua. Kelompok kedua tadi membahas isu kontemporer tentang terorisme dan radikalisme. Isu terorisme dan radikalisme di Indonesia menjadi isu yang sangat hangat karena isu ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebenarnya apa masalah dari radikalisme dan terorisme? Yang pertama, adanya ajaran yang tidak benar atau ajaran yang sesat atau pemahaman keagamaan yang dibelokkan sehingga banyak yang salah paham, salah tafsir terhadap ajaran agama. Yang kedua, dari faktor psikologis, di mana adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah, terhadap kebijakan, terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian adalah faktor dendam, di mana adanya anggota keluarga mereka yang tertangkap sehingga menimbulkan dendam dari keluarga yang lain untuk memerangi aparat keamanan, aparat kepolisian. Kemudian jaringan teroris menjadi masalah karena jaringan tersebut tumbuh subur karena adanya yang menyokong dana terhadap mereka. Kemudian masalah selanjutnya adalah media berita hoax. Media bohong memperparah isu-isu ini sehingga masyarakat menjadi terpecah belah. Lalu apa akibatnya? Dampaknya adalah perpecahan dalam masyarakat. Ada masyarakat yang pro dan kontra karena membawa simbol-simbol keagamaan tertentu. Kemudian adanya ketakutan terhadap agama tertentu. Jadi kalau bertemu dengan orang yang bercadar, mereka takut. Bertemu dengan orang yang berjenggot, mereka takut, sehingga agama tertentu menjadi tercoreng karena adanya radikalisme dan terorisme ini. Lalu yang kedua, faktor ekonomi. Ekonomi menjadi dampak karena
ekonomi akan terganggu, roda perekonomian akan terganggu, bisnis-bisnis usaha akan takut untuk membuka usahanya karena takut terjadinya pengeboman dan lain-lain sebagainya. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah deradikalisasi. Deradikalisasi harus dilakukan dari tingkat akar, dari tingkat keluarga, dari anak-anak usia dini harus diajarkan ajaran yang benar. Bagaimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, menjunjung tinggi nilai persatuan. Walaupun kita berbeda, tetapi kita harus bersatu. Deradikalisasi harus ditanamkan dari mulai anak usia dini, anak sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, agar baik dalam hati dan pikiran mereka bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.